Tuhan, terima kasih kami boleh menyanyikan lagu-lagu yang menolong kami sendiri mengekspresikan apa yang kami percayai. Tuhan tolong, saat ini kami ingin secara khusus memikirkan dan meresponi akan kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar. Beri kepada kami hati yang tulus, yang lapar dan haus dan terbuka, yang teachable, yang memang mau belajar, sehingga tidak sia-sia kehadiran kami di tengah ibadat ini. Terimalah syukur kami Tuhan, oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Jadi saudara, saya diminta untuk mengkhotbahkan tema Amazing Grace. Jadi ini akan diambil dari kitab Galatia, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-23, saudara. Jadi saudara, surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Paulus pernah secara khusus melayani di sana selama 3 tahun, saudara. Di dalam jangka waktu yang cukup itu, Paulus yakin sekali bahwa Galatia mengerti apa yang dia itu sudah ajarkan. Tetapi saudara, sebelum dia itu menerima akan keluhan atau laporan dari orang, asumsi itu memang sudah hidup oleh karena Galatia sudah meresponinya. Mirip seperti jemaat-jemaat yang lain, kelihatannya mereka itu memang betul-betul mengerti dan mereka itu hidup di dalam kasih karunia Allah yang ajaib itu. Tetapi Paulus mendengar sesuatu yang berbeda, ya. Nah, di mana Paulus menemukan bahwa ternyata jemaat Galatia itu sekarang ini memakai suatu spirit yang sebetulnya berbeda. Yaitu spirit ingin membuktikan diri mereka sudah diselamatkan. Nah, spirit membuktikan bahwa diri mereka sudah diselamatkan, itu bisa fenomena luarnya mirip saja dengan hidup di dalam kasih karunia yang sesungguhnya. Ya, jikalau Paulus tidak peka, mungkin surat ini tidak akan muncul, saudara. Tetapi Paulus sangat peka, dengan dia kemudian itu menemukan, rupanya setelah Paulus pergi dari Galatia, ada orang-orang Yahudi Kristen yang selalu melawan ajaran Paulus itu masuk ke sana. Dan mereka ini yang mengajarkan bahwa sebetulnya Alkitab itu satu keutuhan, ya. Nah, perjanjian lama itu tidak boleh diabaikan. Taurat itu juga firman Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa dalam Matius pasal 23, saudara itu diajarkan untuk menghormati ajaran orang Farisi, kepala-kepala imam. Paulus mengatakan turuti ajaran mereka karena itu dari firman Tuhan. Cuma jangan turuti tingkah lakunya. Dan Paulus juga tahu bahwa sebetulnya Tuhan Yesus sendiri tidak ingin ada satu titik dan koma dari Alkitab Perjanjian Lama yang dihapus. Nah, tetapi hidup di dalam Perjanjian Baru itu adalah hidup di dalam iman yang completely by grace alone. Dan ini yang sebetulnya Paulus itu kemudian merasa harus menulis surat ini. Sehingga di dalam surat Galatia yang pertama, dia sampai mengatakan, aku heran sekali. Begitu cepat kamu mengubah Injil yang sejati itu dengan Injil yang palsu. Lalu dia mengatakan 2 kali. Jikalau ada yang mengajarkan seperti itu, meskipun malaikat dari surga, terkutuklah. Nah itu Paulus itu jarang sekali memakai kalimat dan kata yang seperti ini. Terpaksa dia mengatakan.
anatema, terkutuklah. Itu 2 kali dia menyebutkan. Nah, kenapa begitu? Ya oleh karena Paulus ingin sekali supaya jemaat Galatia mengerti bahwa yang Paulus itu ingin sampaikan adalah Injil yang memang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan anugerah itu diterima Paulus secara ajaib sekali. Bukan pada saat Paulus itu sedang meragukan akan imannya sebagai orang Farisi. Bukan oleh karena Paulus itu sedang mulai tertarik dengan kekristenan sehingga sedang menimbang-nimbang gitu loh. Enggak. Paulus dari kecil dan mulai dengan bar mitzvah, itu artinya mulai pada masa remaja menjadi muridnya Alkitab itu, Paulus itu luar biasa sekali. Dan sekarang sedang berada di dalam suatu puncak ingin membuktikan Taurat itu yang benar. Sehingga Paulus sedang dalam keinginan yang menggebu-gebu membinasakan kekristenan. Lalu ini yang diceritakan di sini. Jadi sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jadi bukan ajaran agama. Aku tidak pernah belajar dari siapa-siapa. Gitu. Bahkan dari rasul pun tidak pernah. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Yang secara ajaib. Yang melakukan intervensi. Pada masa aku mengejar-ngejar orang Kristen. Di Damsyik itu. Dia itu melakukan sesuatu intervensi. Saya jatuh dari kuda. Dan dia bicara kepadaku. Dan itu realita yang aku tidak bisa hindari. Gitu. Jadi anugerah yang ajaib itu. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi sebagai orang Farisi. Jadi tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku bukan hanya sekedar orang Farisi, saudara. Dia mengatakan, aku jauh lebih maju, berarti lebih advance, dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Nah, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Bahkan di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 22, aku belajar dari yang top. Yaitu gurunya orang Farisi yang namanya Gamaliel. Jadi aku itu di dalam posisi seperti itu. Oke. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Nah, Paulus lalu mengatakan, tidak mungkin aku menjadi Kristen, itu secara natural, ada alasannya, tidak mungkin. Jadi ini adalah anugerah yang sudah menetapkan aku bahkan jauh sebelum aku lahir. Nah, makanya dia mengatakan, ini dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan proses tertentu. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Itu berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Bahkan aku tidak minta izin kepada rasul-rasul. Jadi juga aku tidak pergi ke Yerusalem setelah aku bertobat. Untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. 12 rasul itu, aku tidak bertemu mereka. Tetapi sejak aku bertobat, aku berangkat ke tanah Arab. Nah 3 tahun dia di sana. Dari situ aku kembali ke Damsyik. Jadi 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. Yaitu untuk mengunjungi Kefas atau Petrus. Dan aku menumpang di rumahnya 15 hari. Tetapi aku tidak melihat
seorang pun dari para rasul yang lain kecuali Yakobus, yaitu saudara Tuhan Yesus, sekandung daripada Yesus, tetapi anak Yusuf dan Maria. Nah, di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar dan aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupanya tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Nah, mereka hanya mendengar bahwa ia, yaitu Paulus yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Nah, mereka memuliakan Allah karena aku. Aku tidak pernah ketemu dengan rasul. Ini bukan ajaran para rasul. Bahkan kemudian di dalam pasal yang kedua ayat pertama dia mengatakan, setelah 3 tahun itu aku masih belum ketemu rasul. 14 tahun kemudian, berarti 17 tahun, Paulus baru bertemu dengan para rasul. Lalu disebutkan aku bertemu dengan Petrus dan Yohanes, soko guru itu, dan berjabat tangan dengan dia. Itu ada di dalam pasal yang kedua. Jadi saudara, kita akan memikirkan mengenai amazing grace, yaitu anugerah Allah yang ajaib. Yaitu sesuatu yang selama ini, lebih dari 2000 tahun ini, setiap orang Kristen itu berasumsi mengerti. Padahal belum tentu mengerti. Jadi berasumsi mereka itu bisa mengenal Tuhan Yesus. Padahal belum tentu mengerti apa yang mereka itu katakan. Nah, saudara, saya beberapa waktu yang lalu memang ketemu dengan seorang alumni kami yang sudah sekian puluh tahun menjadi hamba Tuhan. Nah, biasanya saya ngobrol-ngobrol sambil makan. Tapi kali ini saya ingin tanya satu hal, gitu ya. Setelah kamu melayani begitu lama sebagai hamba Tuhan, saya ingin tanya, apa kamu ingat akan ayat dari Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31? Hafal sekali, ya kan? Yaitu omongan antara Paulus itu dengan pemimpin penjara itu. Apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Lalu Paulus itu menyebutkan kalimat seperti ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu akan diselamatkan. Kamu dan seisi rumah tanggamu. Nah, ayat ini kan seringkali kita dengar, kita baca. Nah, saya tanya kepada hamba Tuhan ini. Apa sih percaya itu? Siapa itu Tuhan Yesus? Apa itu artinya diselamatkan? Bingung dia. Ini padahal sederhana sekali. Tapi banyak orang Kristen berasumsi ngerti. Dan murid saya, hamba Tuhan ini, tidak jelas bagaimana mengertinya. Nah, saya mulai pelan-pelan ya, saya mengatakan, apa sih percaya? Dan saya ingat ini, seorang hamba Tuhan yang besar, Billy Graham, di dalam satu meeting yang mungkin dihadiri lebih dari 3.000 orang, tanya jawab itu ada orang yang menanyakan kepada dia, percaya itu apa, Billy Graham? Billy Graham itu sambil senyum dia mengatakan, you know my size, kamu tahu ukuran tubuhku. Aku berdiri di atas podium ini dan aku percaya. Aku kalau loncat podium ini tidak akan patah. Lalu dia loncat. Itu. Jadi aku percaya itu sama dengan aku mempercayakan diri kepada something or someone. Saya langsung ngerti, dia tidak ngerti. Oleh karena ini bukan percaya, saudara. Kalau ini pertimbangan rasional, oleh karena sudah menimbang bahwa benda yang dijadikan podium ini strong enough, dependable. Itu bukan percaya. Saudara, itu adalah subjektivitas daripada manusia yang merasa bahwa saya tidak ragu-ragu. Saudara, di dalam sejarah gereja, itu ada arus besar dua, saudara. Yang pertama itu nantinya pikiran dari orang ini menjadi tanda petik menyesatkan orang Kristen seluruh dunia. Yaitu pikiran daripada Abelard. Nah, Abelard seorang bapak gereja,
Dia itu mendefinisikan percaya mirip Billy Graham. Meskipun Billy Graham cuma saat definisi itu aja yang wrong. Yang lain betul dia. Tapi definisinya wrong. Berarti konsepnya tidak benar. Oke? Abelard itu mengatakan kalimat ini. Intelligo ut credam. Itu artinya apa? Kamu ngerti dulu. Berpikir secara rasional. Menimbang baik-baik. Siapa Yesus itu? Nah, kalau kamu menemukan dia trustworthy, ya kamu percaya pada dia. Lah akibatnya ada arus besar orang Kristen ini mengikuti cara berpikir filosofikal. Sehingga teologi mereka namanya analytical theology. Ya tergantung ya. Saya menemukan Yesus itu bisa dipercaya apa enggak? Lah akibatnya mereka menemukan di dalam tulisan-tulisan Alkitab yang setua Alkitab. Tulisan lain yang namanya apokrifa. Dan tulisan yang namanya pseudepigrafa. Nah itu ditemukan beberapa itu di Qumran, di Nag Hammadi. Memang itu buatan dari manusia. Tapi mengacaukan saudara. Sehingga pada saat orang membuat akan kanonisasi. Ya kan dari ratusan Alkitab itu hanya dikumpulkan 39 dan 27. Itu bimbingan Roh Kudus. Semua bagian Alkitab yang konsisten bicara mengenai Tuhan Yesus. Nah begitu. Tapi ada tulisan-tulisan yang lain. Yang sekarang gereja Katolik juga pakai. Sehingga gereja Katolik Alkitabnya lebih tebal dari kita. Oleh karena ada yang namanya Deuterokanonika. Jadi tambahan daripada Alkitab yang sudah benar ini. Ditambah sesuai dengan tradisi gereja. Yaitu kitab-kitab apokrifa perjanjian lama. Bayangin. Yang isinya bertentangan dengan Alkitab. Saudara, jadi orang-orang yang percaya dengan pikiran Abelard tadi. Itu pikirannya seperti misalnya. Kamu mengatakan percaya kepada Yesus. Oke? Nah sekarang percaya. Alkitab kalau kita lihat-lihat dengan sungguh, loh betul percaya kepada Yesus, Yesus yang mana? Mereka mulai pikir. Oleh karena secara akal manusia, itu Injil aja ada 4. Coba Matius, Markus, Lukas. Itu namanya Synoptic Gospel. Semuanya mirip-mirip ini. Nah kalau kamu membaca Synoptic Gospel, kamu ketemu Yesus kalau ngomong bahasanya sederhana. Pakai bahasa Yunani koine. Tapi kamu coba baca akan Injil Yohanes. Tiba-tiba kamu kaget. Dari Yesus yang sama, bahasanya kok lain. Bahasanya itu tidak sama, tidak sederhana. Itu ada unsur-unsur gnostik. Nah sekarang lalu orang-orang yang pikirannya seperti Abelard tadi ngomong apa? Jadi salah satu dari 4 Injil ini pasti palsu. Siapa yang memalsu? Siapa yang mengubah? Jadi tidak semua ajaran Alkitab mengenai Yesus itu trustworthy. Lah saudara hati-hati. Jadi pikiran Abelard yang seperti tadi Billy Graham pakai itu berbahaya sekali. Saudara. Oleh karena ada seorang bernama Rudolf Bultmann sampai mengatakan kalimat seperti ini. Ini teolog loh, orang Jerman loh. Sampai mengatakan kalimat seperti ini ya. Yesus itu 2 macam. Yang pertama adalah historical Jesus. Itu artinya Yesus yang memang betul-betul ada anak Yusuf dan Maria. Yang mendirikan agama Nasrani kemudian mati disalib. Tetapi sama seperti halnya dengan agama lain. Setelah gurunya mati, murid-muridnya ingin mengabadikan ajarannya. Konghucu apa kan gitu. Lalu ajaran Yesus diberi suntikan-suntikan ilahi. Sehingga yang dulu tidak ada menjadi ada. Makanya kamu mesti bedakan dari Bultmann, yaitu historical Jesus yang betul-betul ada, itu sebetulnya setelah mati di atas kayu salib ya habis. Cuma murid-muridnya itu mengembangkan menjadi agama Kristen. Nah, di dalam mengembangkan itu murid-muridnya develop yang namanya Christ of Faith. Yaitu Yesus Kristus dalam iman mereka. Yesus yang lahir dari anak darah Maria. Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, dan sebagainya. Bultmann mengatakan, that's not real Jesus. Itu imajinasi murid-muridnya yang ingin percaya Yesus itu Allah. Meskipun demikian, Bultmann mengatakan,
Meskipun kita itu harus melakukan demitologizing. Itu istilah dari dia. Supaya Alkitab ini dibersihkan daripada mitos-mitos. Meskipun kita bisa, tapi saudara mesti menghargai perkembangan sejarah. Realitanya, orang Kristen itu meskipun mempercayai Christ of faith, yang sebetulnya tidak real itu, mereka rela mati untuk itu. Mereka berani disalib untuk itu. Mereka berani diadu dengan binatang untuk itu. Berarti kamu jangan lupakan itu. Lah, tapi ini ajaran berbahaya, saudara. Jadi saudara kan mengerti yang saya maksudkan. Sehingga pada saat kita berpikir, oke, dengan pikiran siapa? Nah, di samping Abelard tadi, kalau kita orang-orang evangelical, Injili seperti kita ini, kita itu pikirannya mengikuti Anselmus. Jadi Anselmus itu memakai satu moto, credo ut intelligam. Kamu percaya dulu, nanti baru belajar ngerti. Jadi pertanyaan saya kepada bekas mahasiswa saya tadi, itu pertanyaan yang harus dijelaskan. Percaya itu apa? Percaya itu anugerah, saudara. Aneh sekali. Lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Saudara bisa kenal Tuhan Yesus? Wah, ini menjadi masalah. Apa saudara bisa kenal Allah? Tidak bisa saudara kenal Tuhan. Tidak bisa kenal Allah. Loh, lalu bagaimana ada orang Kristen? Orang Kristen itu terjadinya itu aneh sekali, saudara. Mari kita itu sekarang objektif melihat Alkitab. Alkitab itu buku yang menyaksikan mengenai siapa Allah. Siapa Yesus. Nah, kita lihat ya. Maka kita mulai pertama-tama. Allah itu adalah Dia yang menyatakan diri berinisiatif menemui Abraham. Ya, di dalam Yosua pasal 24, Abraham sebagai penyembah berhala, Allah berinisiatif memperkenalkan diri. Aneh sekali. Lalu Abraham meresponi. Lalu Allah yang seperti tadi, dia deal dengan Abraham membuat covenant. Covenant itu artinya janji. I will be your God, you will be my people. Aku menjadi Allahmu, kamu jadi muridku, jadi umatku. Nah, aku akan menjadi Allahmu untuk anakmu, untuk cucumu. Makanya kepada Abraham dia bikin covenant. Kepada Ishak anaknya Allah bikin covenant lagi. Kepada Yakub anaknya juga bikin covenant lagi. Aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah kenal? Belum kenal kita. Dan ini ternyata 12 murid anak dari Yakub menjadi bangsa. Bangsa itu tinggal di Mesir. Lalu tiba-tiba Allah itu memilih orang yang namanya dan sedang mempersiapkan yang namanya Musa. Untuk membawa keluar. Tapi pada saat Musa itu dipanggil oleh Tuhan. Musa itu saat itu bukan lalu orang percaya sudah kenal Tuhan. Dia itu menikah dengan anaknya imam dari Median. Dia sudah menjadi kafir penyembah berhala, saudara. Jadi pada saat dia bertemu dengan Tuhan, api yang menyala, kemudian dia tanya, Tuhan nanti kalau orang tanya, yang nyuruh aku tuh siapa namanya? Namamu siapa? Lalu jawab Tuhan, aku ya aku. I am that I am. Loh, itu kan bukan nama. Jadi Musa bingung oleh karena itu, kalau dalam Ibrani, itu cuma 4 huruf konsonan. Yud, he, waw, he. Jadi tidak bisa disebut. Apa itu? Lalu untuk nulis itu boleh dikasih huruf hidupnya, vowelnya. Yehova. Dan Tuhan yang aneh tadi, itu yang tidak punya nama, aku ya aku, sekarang boleh menyebutkan, ya sebut aja aku Yehova, namaku Yehova. Tapi di dalam sejarah, seperti belajar nama-nama nanti di sini, saudara kan heran. Kadang-kadang Tuhan jelas sekali, kamu tidak bakal kenal aku. Kamu hanya kenal aku adalah apa yang kuperbuat. Yaitu seperti Yahweh Nisi, Yahweh Cikenu, Yahweh apa, Yahweh macam-macam begitu. Ya itu apa artinya? Oh pada saat itu Tuhan itu sedang melakukan apa? Ya seperti Yahweh Jireh. Itu oleh karena Tuhan itu menyediakan. Yaitu Kejadian 22, Abraham mau mempersembahkan korban, tidak ada kambingnya.
Tuhan menyediakan kambing. Oh Yahweh Jireh. Yahweh Jireh itu nama atau apa? Ya nama, kamu boleh menyebut. Tapi sebenarnya bukan nama. Itu hanya memberikan tanda dia yang menyediakan kambing. Oke. Lalu Yahweh Nisi, apa itu? Ketika Yehowa berperang, kan membawa panji-panji atas nama Yahweh. Yang menang. Jadi Yahweh itu siapa? Allah yang membuat kemenangan siapa? Allah panji-panjiku, Yahweh Nisi. Lalu kadang-kadang bilang El Olam, El Shaddai, El apa. Boleh saja kamu sebut. Apa kenal? Ini sulit sekali, saudara. Ini berjalan luar biasa, ya kan? Tuhan juga mengerti akan keadaan umat Israel ini. Sehingga Tuhan tahu sih selera mereka. Sehingga Tuhan memilih juga supaya kamu buat tabut perjanjian. Ya supaya apa yang ku berbuat kamu eling-eling gitu. Aku memberi mana, aku memberi ini itu. Ada tabut perjanjian, oke? Ya kemudian mulai kemah suci. Nah, supaya kamu tahu aku berdiam di antara kamu. Tapi aneh sekali mulai ada aturan main macam-macam ini. Oleh karena ada hari tertentu, persembahan tertentu. Mulai umat itu bingung. Jadi mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu Tuhan maunya kambing jantan. Kalau betina tidak doyan rupanya dia. Waduh, kalau menyembelih itu maunya hanya lemak. Karena baunya enak. Rupanya Tuhan daging tidak doyan dia. Lalu apa ini? Pakaian dari imam, kemudian ada aksesorinya, ada urim tumimnya, ada juga efodnya. Apa ini? Warnanya harus begini, ukurannya harus begitu, apa? Waduh, padahal Tuhan sendiri yang mengingatkan, ya kan? Bukan itu, tapi ya itu. Lalu bagaimana kita? Jadi umat Israel itu kemudian itu mencoba untuk memahami Tuhan, tapi selalu sulit. Dari 10 hukum yang Tuhan berikan, ya ternyata itu Tuhan itu izinkan umat Israel mengembangkan menjadi 613 hukum. Sampai mau minum pun mereka takut berdosa, saudara. Minum itu harus dilapin caranya bagaimana. Nah nanti jalan pada hari Sabat itu berapa mile, boleh. Ya belok kanan atau belok kiri. Tanya semuanya sama Tuhan jadi mumet ini. Jadi Tuhan itu siapa? Tetap tidak bisa dikenal. Sampai suatu saat Tuhan mengizinkan umat Israel, ya sudah seperti bangsa lain kamu juga punya rumah Allah. Lalu rumah Allah dibangun oleh Salomo tahun 915. Indah sekali. Tuhan mengurapi ada tiang awan. Sehingga penuh sukacita luar biasa. Seolah-olah mereka milik Tuhan, mereka kenal Tuhan. Tapi tahun 586 Bait Allah yang seperti itu diratakan sama tanah. Semuanya diangkut ke Babel. Termasuk bangsa pilihan Allah yang katanya Allah itu serba luar biasa maha kuasanya. Sekarang membiarkan bangsa itu hilang. Identitasnya hilang. Berapa tahun? Sampai lebih dari sekian, 70 tahun ada di sana. Sudah. Nah lalu, ya tiba-tiba Babilonia berganti dengan Persia. Lalu muncul Raja Persia Kores. Tidak ada hujan, tidak ada angin, mulai pikir. Ini umat Israel ini ngebak-ngebakin akan Babilonia ini. Suruh pulang saja. Lalu mengatakan kamu kembalilah sana. Bangunlah rumah untuk Allahmu. Tiba-tiba dia itu punya ide. Ya kan, bukan cuma mengangkat Zerubabel dengan Yosua supaya menjadi gubernur di Yudea sana. Tapi semua benda Bait Allah dikembalikan. Ya mereka mulai membangun dengan penuh sukacita. Rupanya Tuhan yang dulu melupakan kami sekarang eling lagi. Lah mereka membangun dengan sukacita. Tapi Tuhan yang seperti itu juga membiarkan ada bangsa Samaria yang mengganggu. Terpaksa berhenti. Berhenti 15 tahun saudara. Sehingga Raja Kores sudah ganti-ganti sampai sekarang cucunya Darius. Darius sudah lupa. Dari perkembangan dari pembangunan Bait Allah mandek. Sudah membaca surat Nabi Hagai, Sakaria. Apa itu isinya? Kamu cuma eling mendandani rumahmu sendiri. Tapi rumah Allah dibiarkan terbengkalai. Ayo bangun lagi. Nah tiba-tiba ada orang yang berani ngomong sama Darius. Darius engkongmu itu dulu pernah kasih izin kayak gini. Masa? Betul dicari ada gulungan kitabnya. Darius mengatakan sekarang selesaikan, aku akan biayai. Nah itulah yang terjadi sehingga Yosua dan Zerubabel berhasil membangun Bait Allah. Tapi Bait Allahnya kurang baik.
Sampai diam-diam orang Israel itu sedih gitu ya. Sampai zaman di mana Tuhan aneh sekali, Allah yang ajaib seperti ini. Sekarang menggerakkan siapa? Orang Edom, orang jahat. Yang menjadi raja yang dipilih oleh Romawi, saudara. Untuk menjadi raja di Yehuda. Siapa? Herodes. Herodes Agung ini ingin menjilat akan orang-orang Israel supaya disukai, diterima. Akhirnya dia menceraikan istri, nanti dibunuh loh istri sama anak-anaknya, Doris itu. Dia mengawini dari anak Hasmodean, pimpinan Yahudi. Supaya namanya Miriam, supaya dia diterima di antara orang Yahudi. Tapi plus dia ingin menjilat orang Yahudi, memakai dana yang luar biasa besarnya. Dia membangun bait Allah yang dibangunkan oleh Serubabel elek itu. Sekarang menjadi bait Allah yang luar biasa indahnya. Lebih indah daripada bait Allahnya Salomo. Aneh ya. Seolah-olah Tuhan itu caranya kerja kayak gitu. Dan Tuhan perhatikan, itu hanya berjalan 70 tahun. Bait Allah itu diratakan dengan tanah oleh Kaisar Titus. Dan akhirnya sekarang situ-situ tidak ada bait Allah lagi. Dibangun Masjid Al-Aqsa oleh Umar Al-Khatib. Dan seluruh dunia menyetujui dan tidak mungkin akan dibangun bait Allah lagi. Tapi sebelumnya itu di dalam Yohanes pasal yang keempat. Seorang perempuan Samaria itu pernah tanya sama Tuhan. Tuhan, sebetulnya menyembah engkau itu, ya kan? Menyembah Allah. Yang paling baik itu memang tepat tata cara di Yerusalem sono. Atau di Bukit Gerisim di sini. Yesus jawabnya apa? Tidak lagi Yerusalem. Tidak lagi Bukit Gerisim. Orang yang menyembah Allah yang hidup. Tidak pakai agama lagi. Tidak ada tata cara yang berkenan. Hanya boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu bagaimana caranya? Di tengah-tengah seperti itu, Ibrani pasal 1 mengatakan, setelah dengan berbagai macam cara, Allah menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya. Kadang-kadang namanya teofani, kadang-kadang namanya malak Yahweh. Dulu muncul di dalam perjanjian lama seperti malaikat, tapi bukan malaikat oleh karena yang satu ini mau disembah, yang satu ini berfirman, yang satu ini memberkati. Kadang-kadang muncul sebagai manusia yang bisa diraba-raba, bahkan dengan Yakub itu bergelut di pinggir sungai Yabok. Tapi ini Allah, bagaimana sudah bisa membayangkan itu? Apa sudah bisa kenal dia? Nah, setelah dengan berbagai cara, tibalah waktunya, maka Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Lah, disebutkan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Loh, Allah punya anak. Nah, bagaimana membayangkannya? Allah kan cuma satu. Ulangan pasal 6 tidak ada 2, tidak ada 3, cuma satu Allah. Lalu bagaimana kita membayangkan, mengenalinya? Disebut anak oleh karena ini hanya istilah bahasa antropomorfistik. The firstborn out of God. Artinya pertama kali keluar, diperanakkan itu keluar. Artinya apa? Yang pertama kali keluar dari diri Allah apa? Pada saat Allah berfirman. Jadi firman itu adalah kuasa Allah. Yohanes pasal 1 mengatakan pada mula pertama adalah firman. Dan firman itu Allah, firman bersama Allah. Dengan firman Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Firman ini oleh karena kasih Allah sekarang menjadi manusia. Mirip seperti kita, Allah yang ajaib ini sekarang bisa menjadi manusia yang lapar, yang ngantuk, yang takut, minta didoakan. Bagaimana kita bisa membayangkan? Dalam Yohanes pasal yang ke-14 itu, Filipus tanya kepada Yesus, Tuhan berkali-kali kau menyebut Bapak, Bapak. Siapa sih Bapak itu? Tunjukkan Bapak itu kepadaku. Yesus jawabnya apa? Filipus, sudah begitu lama kamu ikut aku. Kamu tidak ngerti? Kamu melihat aku itu melihat Bapak. Oleh karena Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Puyeng. Filipus, gimana aku bisa mengenali engkau? Nah, saudara-saudara, dengan kumpulan Alkitab yang lebih dari 33.000 ayat ini. Yuk bisa kenal Tuhan? Terpaksa. Ya kan?
Di dalam abad yang keempat, Kaisar Romawi Konstantin yang jadi Kristen, itu bingung. Oleh karena apa? Muncul dua arus kekristenan. Yaitu ajaran dari Athanasius yang percaya Yesus Kristus itu Allah yang sejati. Allah itu Tritunggal, dengan ajaran dari Arius yang percaya Yesus itu manusia biasa yang diurapi Roh Allah, yang bisa disebut anak Allah. Lalu mana yang betul? Terpaksa ada konsili di Nisea. Lalu menggariskan 12 pengakuan iman kita. Yang sampai sekarang yuk percayai. Saudara apa? Aku percaya kepada Bapa yang gini-gini-gini. Anak yang gini-gini-gini. Roh Kudus yang gini-gini-gini. Lalu kamu kenal? Kalau kamu sedang doa itu, kamu ngebayangin Allah itu 3 pribadi gitu. Atau Allah itu Yesus Kristus wajahnya yang seperti itu. Lalu apa? Kamu membayangin apa? Bagaimana Yujan saya berani mengatakan kamu kenal? Ini menjadi masalah. Tidak mungkin saudara bisa kenal Allah. Tidak mungkin saudara bisa kenal Yesus Kristus. Seorang Kierkegaard itu mengatakan kalimat seperti ini. Rasanya kita bisa kenal. Tapi nanti Yesus itu hanya hadir secara inkognito. Seperti samaran. Seolah-olah kenal, tapi nanti 5 menit kemudian hilang pengenalan kita. Terus seperti itu. Jadi apa yang kita alami sekarang? Saudara, makanya saya bersyukur hari ini kok ada tema khotbah Amazing Grace. Oleh karena mumpung temanya seperti ini, ya saya bicara apa yang Alkitab ngomong. Manusia tidak mungkin kenal Allah. Allah itu incomprehensible. Terlalu kompleks. Sehingga konsili demi konsili demi konsili. Nisea sudah menjelaskan itu. Berapa tahun lagi muncul pikiran. Roh Kudus itu Allah atau bukan? Oleh karena apa? Bapak gereja mulai ada yang percaya. Allah itu ada urut-urutannya. Ya kan? Namanya subordinationnya. Nah, Bapak mengutus anak, anak mengutus roh. Jadi Roh Kudus itu utusan Allah atau bukan? Terpaksa konsili di Konstantinopel. Putusin gitu loh. Berapa tahun lagi muncul lagi. Yesus itu kan lahir dari anak darah Maria. Meskipun dia itu adalah surrogate mother, cuma titipan. Tapi boleh enggak kita menyebut dia itu ibunya Allah? Namanya Theotokos. Oleh karena Bapak gereja mulai pakai ini Theotokos. Sampai sekarang orang Katolik pakai. Terpaksa muncul, ya, ketemu di Efesus, konsili lagi, putuskan, gitu loh. Nanti muncul lagi, Yesus itu katanya 2 natur. Dia betul-betul Allah 100% atau Allah 100% dan manusia 100%. Ini muncul namanya teologi monofisit. Yang mana? Terpaksa kumpul di Kalsedon. Ngumpul. Nah sekarang semua hasil konsili yang sudah diputuskan oleh semua bapak-bapak gereja. Ratusan tahun. Kalau dibahasakan aja sulit, apalagi dimengerti. You mau mengerti Allah yang seperti ini? Bisa kenal Allah? Bisa kenal Tuhan Yesus? Tidak mungkin, saudara bisa. Jadi Allah Alkitab itu ajaib sekali. Justru karena tidak bisa kenal, Allah itu ngerti. Makanya dia memberikan kepada kita anugerah. Amazing grace. Seperti Paulus ini. Gimana aku bisa menjadi Kristen? Tidak ada suatu alasan natural. Itu hadir begitu aja. Yang membuat aku tidak bisa lari. Makanya kalau ada orang tanya kepada saya, Pak Yakob, iman itu apa? Iman is inevitable phenomenon. Gejala yang tidak bisa kita hindari. Lalu, in which one is positioned before God. Tahu-tahu, saya cuma tahu, saya kok diposisikan di hadapan Tuhan. And only has one choice. Tidak bisa lari, tidak bisa milih. Aku hanya bisa menyembah dia. Jikalau saudara dan saya terima anugerah. Jadi Allah ini memberikan anugerah, memposisikan kita, caranya macam-macam. Kepada Rasul Paulus dia melakukan intervensi. Ya toh? Kepada Sakius dia melakukan intervensi. Tapi Sakius sudah gelisah-gelisah dulu pasti, oke? Kepada perempuan Samaria Tuhan Yesus melakukan intervensi. Tapi kalau kita lihat kepada Yusuf, kepada Daniel, rupanya cara Tuhan menghadirkan akan kasih karunia-Nya melalui suatu proses natural.
lahir dari keluarga orang percaya. Diberikan bekal pengalaman-pengalaman seperti anak kecil, mulai kenal simbol-simbol rohani. Menghadapi krisis dalam hidup, tiba-tiba dia pakai itu and works. Dia menjadi sesuatu, perwakilan kehadiran Allah. Saudara, ada yang bergumul dulu oleh karena pengen tahu. Seperti Nikodemus, nanya-nanya gitu loh. Baru nanti setelah Yesus itu mati, dia mulai sadar. Dia real Allah. Kok aneh sekali. Jadi kehadirannya macam-macam, cuma saudara perlu sadar. Tidak mungkin saudara dan saya kenal Allah. Makanya Allah memberikan kasih karunia, yaitu anugerah. Supaya saudara itu bisa punya kemampuan mengenal dia. Agustinus menyebutkan Allah memberikan prevenient grace. Anugerahnya mengawali, bentuknya apa saya tidak tahu. Tapi Paulus mengalami kesulitan untuk menjelaskan. Aneh ya, Paulus tidak berhasil menjelaskan kepada jemaat Galatia. Makanya dia itu frustrasi, saudara. Galatia ingin jadi orang Kristen baik, tapi tidak tahu caranya. Oleh karena mengalami kasih karunia dari Tuhan yang tidak langsung mengubah hidupnya. Bagaimana caranya tidak ngerti. Akhirnya dia memakai caranya sinkretisme yang diajarkan orang-orang Kristen Yahudi. Yang disebut Paulus terkutuk. Lalu gimana Paulus? Paulus mengatakan yang aku ajarkan kepadamu untuk kamu kenal Tuhan yang sudah secara ajaib menyelamatkan aku. Tidak ngerti jemaat Galatia. Sampai pasal yang kelima. Pasal yang keempat, itu Paulus menyebut hal-hal yang menyedihkan. Kenapa? Paulus ngomong seperti ini. Galatia, kamu dulu dengan saya itu so close. Sampai kamu tidak pernah jijik melayani saya. Lo melayani saya apa? Paulus menyebutkan aku sakit. Sakit apa? Kemungkinan ayan. Kemungkinan epilepsi. Nah, epilepsi saat itu belum ada obatnya. Sehingga Paulus kalau lagi kumat, keluar busa-busanya, dan dia kejang-kejang, orang kan jijik. Dan itu jemaat Galatia itu melayani dengan baik sekali. Sampai Paulus mengatakan, saat itu ya, jikalau aku minta biji matamu dicungkil, kasihkan aku aja, kamu kasih. Ada dalam Galatia 4. Tapi sekarang, pada saat aku ingin meyakinkan kamu bahwa keselamatanmu completely by grace, kamu jadikan aku musuhmu. Because I say the truth, you make me enemy. Aku hilang akal. Aku tidak tahu lagi caranya gimana menjelaskannya. Ada di dalam Galatia 4. Aku persis seperti perempuan yang mau bersalin. Tidak keluar-keluar, sakit sekali, tidak keluar-keluar. Tidak ngerti saya, ujungnya nanti sampai kapan. Caranya bagaimana aku bisa meyakinkan kamu. Kamu diselamatkan karena anugerah. Sampai akhir dari surat Galatia, dia tidak berhasil menjelaskan. Galatia ditulis tahun 52, mungkin sampai tahun 56. Belum tentu, orang pandangannya beda-beda. Tapi Paulus belum berhasil menjelaskan. Paulus baru bisa menjelaskan di dalam surat Efesus. Tahun 58. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8, Paulus ngomong kalimat seperti ini. Yang di dalam surat Galatia tidak ada. Memang oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Tapi tidak titik. Nah, perhatikan ini ya. Memang oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ini ajaib sekali. Jadi Paulus ngerti, di samping anugerah keselamatan, yang namanya kasih karunia, yang Paulus ngerti, ternyata manusia itu tidak ngerti kalau dirinya sudah diselamatkan. Tidak bisa menjelaskan dengan akal budi. Kehadiran Allah yang seperti ini kok bisa aku percaya. Tidak ngerti saya. Tapi Allah itu kemudian memberi anugerah kedua. Supaya manusia bisa mengalami meskipun tidak ngerti. Mengalaminya dengan apa? Iman. Anugerah dua itu iman. Jadi saya ulangi ya. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Yaitu iman itu anugerah yang diberikan supaya kita boleh memakai semua darah daging kita dari ujung rambut sampai kaki.
sebagai sarana rohani. Loh, apa itu? Sarana rohani yang bisa membuat kamu bisa ngerti kamu sudah diselamatkan. Gimana caranya? Ya, saudara mendengarkan khotbah. Saudara mesti fokus. Oleh karena Roh Kudus sudah membuat kamu bisa memilih untuk fokus. Mendengarkan khotbah, kamu itu bisa memberikan hati yang terbaik. Yang di dalam Yesaya pasal 57 dikatakan, Allah itu memang ada di tempat maha tinggi. Tetapi dia rela loh hadir di dalam jiwa orang yang broken and contrite. Yang remuk, yang merasa patah, yang merasa dirinya tidak berlayak. Nah, Roh Kudus yang sudah hadir di dalam tubuhmu, itu memampukan kamu bisa begitu. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu, jiwamu mengatakan, Tuhan aku itu tidak berlayak. Firman-Mu itu terlalu suci. Aku orang berdosa. Have mercy upon me. Nah, pada saat saudara iman itu menghidupkan akan natur yang sudah diperbarui Roh Kudus, saudara tiba-tiba bisa mengalami encountering sama Tuhan. Tak. Tapi kalau saudara tidak melatih itu, ini tidak pernah terjadi. Saudara hanya berasumsi saudara sudah diselamatkan. Jadi orang-orang Kristen rata-rata cuma asumsi toh. Karena saya sudah ngaku, saya mau dibaptis, saya juga ikut katekisasi, saya juga ikut akan kegiatan gereja. Kan itu terbukti, kita jujur aja. Yuk ikut kegiatan gereja, barangkali jadi menjadi majelis atau apa. Sampai 30 tahun pun, dosa-dosa lama tidak pernah kamu matikan. Kamu dan saya tidak mengalami kemenangan rohani yang sesungguhnya. Kenapa begitu? Nah itu yang kemudian membuat kita bertingkah laku seperti orang Galatia tadi. Saya akan membuktikan iman, banyak doa, banyak puasa, tapi tetap dosa tidak mampu. Kenapa? Tidak ada perjumpaan antara natur dirimu dengan anugerah tersebut. Bagaimana terjadinya perjumpaan? Ya pada saat imanmu kamu hidupkan. Ya, Yesus mengatakan bukan? Jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Lalu gimana saya jadi seperti anak kecil? Nikodemus kan tanya begitu. Gimana? Manusia tidak mungkin. Tapi Roh Kudus diam dalam jiwamu, sudah membuat jiwamu mungkin. Nah, Daud itu ngerti di dalam Mazmur 131, dia tahu jiwanya sombong. Jiwanya arogan. Sehingga dia mengatakan, Tuhan aku tidak mau berpikir yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Aku just ingin menjadi seperti anak yang baru disapih Tuhan. Anak 2 tahun yang baru lepas susu itu, duduk di kaki mamahnya. Dia ngerti. Jadi pada saat dia itu menghidupkan childlikeness, momentum itu mungkin 5 menit, 10 menit, terjadi encountering antara dia sama Tuhan. Dia ngerti sungguh dirinya sudah diselamatkan. Dia ngerti kalau dia sudah lahir baru. Dia tahu kalau dia itu milik Tuhan. Kapan? Ya pada saat terjadi pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi saudara mari kita itu memulai akan sesuatu yang baru. Oleh karena kehidupan saudara sebagai orang Kristen itu hanya berputar-putar di dalam tingkah laku agama sehingga kita tidak sadar kita terjatuh kepada kelemahan jemaat Galatia yang sampai Paulus itu membuat seperti itu. Nggak ngerti lagi caranya menolong. Oleh karena apa? Jiwa kita selalu membuktikan kalau aku Kristen, membuktikan kalau aku sudah diselamat. Padahal keselamatan itu pengalaman yang dianugerahkan. Jikalau kita itu abide in him. Kamu adalah carang dan akulah pokok anggur. Ya come on, abide, nempellah kepadaku. Maka hal yang impossible menjadi possible. Yang dulunya tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena you belong to God. Saudara dan saya milik Tuhan. Cuma kasih karunia yang begitu dahsyat ini belum kita pakai. Makanya dalam Filipi pasal 2 kan Paulus mengatakan ayat 12. Work out. Kerjakan. Kasih karunia ini jangan cuma disimpan tok. Kalau disimpan tok jangan-jangan saudara tidak punya. Orang tidak mengerti kita. Kadang-kadang kita menjumpai hidup kita sampai nanti mati pun. Begitu banyak bagian dosa kita yang tidak pernah kita kalahkan. Tidak pernah kita matikan. Ya biarlah anugerah yang ajaib ini betul-betul menjadi anugerah yang membebaskan kehidupan saudara dan saya.
Tuhan kiranya dipermuliakan dan kita akhiri dengan doa. Tuhan terima kasih oleh karena kami tahu. Kami diberi kesempatan untuk mengevaluir akan kondisi kehidupan rohani kami sendiri. Tolong kami belajar dari pengalaman jemaat Galatia. Dan kami mengerti status kami yang berbahaya. Berilah supaya kami menghidupi apa yang Paulus alami. Yaitu keselamatan yang completely anugerah, yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.